Salam sukacita di akhir tahun. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita menyodorkan daftar aktivitas diri kita selama setahun, mungkin daftar kegagalan kita lebih banyak melebihi daftar kesuksesan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita adalah orang-orang yang pandai menghitung kebaikan Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang pandai membuat daftar tentang kemurahan Tuhan? Kita bayangkan, sudah berapa banyak tarikan nafas kita, berapa banyak detakan jantung kita, berapa banyak denyutan nadi kita. Bukankah semuanya adalah gratis? Lalu mengapa kita menjadi orang yang mengeluh dan mengeluh, suka mengeluh tanpa batas? Mengapa kita harus mengeluh atas sebuah kesalahan diri? Mengapa kita mengeluh untuk sebuah kesalahan seseorang? Bukankah semuanya telah dibayar lunas oleh Tuhan Maha Pengampun? Bukankah semuanya telah diampuni oleh Tuhan Maha Pengasih? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sepanjang tahun ini, berapa banyak usahamu yang terkandas oleh musibah dunia? Berapa banyak sukacitamu yang terampok oleh orang-orang di sekitarmu? Berapa banyak orang yang sudah mencakar jiwamu, merobek hatimu? Berapa banyak orang sudah melukai hatimu dan membuatnya berdarah? Mencakar-cakar hatimu, merobek-robek hatimu, melukai hatimu dan membuatnya berdarah dan berdarah? Atau suramkah masa depanmu karena kegagalan-kegagalan rencanamu yang sudah tertata rapi? Mungkin seenaknya kita mengumbar rencana-rencana di akhir tahun lalu memasang target sesuka hati kita tanpa kita menghadirkan Tuhan penguasa hidup kita. Kita mengabaikan Tuhan, lalu akhirnya rencana kita semuanya ambruk, semuanya menjadi gagal, kemudian gagal dan gagal lagi. Selama setahun ini, semuanya menjadi hancur. Harapan kita menjadi hancur, harapan kita menjadi gagal. Patutkah kita terkulai dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dan keputusasaan ini? Patutkah kita terkulai dengan kegagalan kita? Patutkah kita bingung dan keputusasaan, kebingungan bersama kroni-kroninya berlari untuk menghampiri kita, memeluk kita erat? Saudaraku, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Hari berganti hari, tinggal kita menghitung hari. Marilah dengan tegak kepala, kemudian kita lihat ke atas, kita memandang ke atas, untuk kita melihat Tuhan kita, Yesus Kristus yang perkasa. Jangan kita pandang ke bumi, sebab bumi seram. Bumi bergoncang menawarkan air mata, pilu, sedih, bimbang, dan cemas. Bumi menggoncangkan iman, harap, dan percaya kita. Untuk itu, tetapkan fokus kita, tetapkan hati kita, tetapkan percaya kita, iman kita, harap kita. Fokus kepada Tuhan. Jangan lagi kita pandai menyodorkan daftar kegagalan kita, tetapi baiklah kita menanyakan kepada diri kita, hati kita, sudah berapa kali kita mengucap syukur sepanjang tahun ini? Sudah berapa kali kita menyakiti hati suci Tuhan? Sudah berapa kali kita gagal melakukan kehendak Tuhan? Sudah berapa kali kita mengabaikan firman Tuhan? Sudah berapa kali kita mengabaikan firman Tuhan melalui mimbar-mimbar oleh hamba-hamba Tuhan? 12 bulan kemurahan Tuhan. Tetapi seenaknya kita membuang waktu-waktu kita. Kita membuat rencana sendiri, kita membuat kegiatan sendiri yang tidak memuliakan Tuhan.
Mari kita memeriksa diri kita. Mari kita mendaftarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita daftar kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kita bandingkan dengan ketidaktaatan kita. Buang air mata, buang sesak, buang sesal di dada. Mari berubahlah dari ulat yang menjijikan. Keluarlah dari wajah kepompong yang jelek. Jadilah kupu-kupu yang indah untuk menghiasi jagat. Jadilah orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai sesama. Ekspresikan kasih yang indah dari Tuhan itu tanpa syarat. Mari kita lupakan cerita lama, sebab itu hanya menjadi jangkar yang terpaut, kuat untuk menahan kisah lama kita, untuk menahan kita untuk bertahan bersama-sama, berlabuh bersama-sama dengan kisah lama kita, cerita lama kita. Dan kita tidak bebas untuk melangkah. Kita tidak bebas berlayar dari pulau ke pulau untuk menggapai harapan bersama Tuhan. Saudaraku, Tuhan adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah penerobos. Yesus adalah segalanya bagi kita. Bumi begitu bergeser pada porosnya. Marilah kita tanyakan kepada hati kita, berapa besarkah rasa cinta kita kepada Tuhan? Berapa besarkah kasih kita dalam melayani hamba-hamba Tuhan? Berapa besarkah kasih kita dalam melayani Tuhan dan melayani hamba-hambanya, mengasihi hamba-hambanya yang tidak lelah, tiada lelah di dalam mendoakan kita. Siang, hari, malam, mereka berlutut dengan air mata untuk mendoakan kita. Tapi apakah balasan kita kepada mereka? Mungkin cacian dan makian kita, keluhan kita, kesah kita terhadap hamba-hamba Tuhan. Sudah berapa pedulikah kita untuk sesama kita yang butuh perhatian kita, kasih kita? Apakah hanya sekedar rasa tanpa fakta? Bahwa sesungguhnya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Untuk itu mari kita ekspresikan rasa cinta kasih kita. Refleksikan cinta kita terhadap Tuhan, terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap sesama, terhadap orang-orang yang membutuhkan kita. Jangan lagi kita mengingat diri kita. Jangan lagi kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi pada diriku? Mengapa itu terjadi pada diriku? Mengapa dan mengapa semuanya terjadi pada diriku? Tapi rasakan, resapi kasih Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang harus saya lakukan? Sekarang ini apa yang harus aku perbuat? Untuk itu mari kita tinggalkan tahun ini dengan ucapan syukur. Karena tahun ini telah mengajarkan banyak hal kepada kita. Tahun ini telah menjadi guru terbaik bagi kehidupan kita. Kita mengingat-ingat siapakah penyemangat-penyemangat kita yang ada di sekitar kita. Siapakah penyemangat-penyemangat iman kita? Siapakah pendoa-pendoa bagi kita? Mari kita mendoakan mereka. Kita menyemangati mereka. Untuk penyemangat-penyemangatku. Untuk penyemangat-penyemangat kita. Dimanapun berada, tetaplah berlari. Tetaplah tegar, mengejar cita dan cinta dalam karya dan kasih. Mari kita mengejar finish dengan berbesar hati. Mari akhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Kita pandang hari esok bersama Tuhan. Kita melihat
bahwa tahun baru penuh misteri, tahun baru penuh rahasia. Tetapi bagi orang percaya, bersama Tuhan Yesus, setiap selubung demi selubung selalu dibukakan kepada orang-orang yang peka. Setiap rahasia-rahasia dibukakan bagi orang yang dekat di hatinya Tuhan Yesus. Mari tinggalkan kenangan buruk. Bawa ungkapan syukur. Nyanyikan untuk sambut tahun baru dengan harapan baru, impian baru. Bersama Tuhan Sang Immanuel, Tuhan Sang Penerobos. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Salam Penerobos Ephata Family. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.